ngapain lagi? Habis ini nanti ada fitting, terus habis fitting masih latihan. Kan aku tiap hari kan ke music broadcasting. Anyway, selamat Idul Fitri. Lahir batin, selamat Idul Fitri semuanya. Semuanya juga yang merayakan. Kamu jadi Lebaran nggak pulang ya, Dit ya? Enggak dong. Ini lagi high season. Kan baru banget. Lagi high season. Kan karena kita baru aja keluar, jadi kayak sebisa mungkin biar dapet banyak exposure kan. Jadi kita muterin. Jadi jadwalnya lagi padat banget. Lumayan. Mengangguk dengan serius. Dan tiap hari kan ada broadcasting lain, channel-channel lain juga kan. Jadi wawancara radio apa di TV segala macam gitu ya, Dit ya? Iya. TV belum sih, tapi radio besok ada. Dit, di sana corona kayak gimana, Dit? Pandemi ada dampaknya nggak? Mereka ada PSBB gitu nggak sih, kayak social distancing? Apakah itu mempengaruhi jadwal kamu promosi atau enggak? Sebenarnya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum juga. Aku harusnya debutin 26 Maret. Oke. Tapi karena di Korea kan parahnya kemarin-kemarin ya, kira-kira Februari pertengahan lah gitu. Kemarin sempat parah-parahnya di situ, terus jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, keluar juga nggak bisa, salon nggak ada yang buka, terus music broadcasting station juga semuanya tutup gitu kan. Kalau nggak tutup ya pokoknya jadwalnya dikurangin banget gitulah, sebisa mungkin kan nggak kontak sama orang soalnya. Jadi waktu itu kita nggak bisa persiapan apa-apa, nggak bisa syuting video klip, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi akhirnya diundur. Jadi jadi 19 Mei itu. 19 Mei. Dan 19 Mei sudah lebih kondusif gitu ya. Keadaannya kayak gimana sekarang? Sepi nggak acara-acara gitu? Atau tetap ramai? Untuk music broadcasting sih nggak boleh ada fans kan. Tadinya biasanya kan boleh ada penonton kan. Ada fans, Terus kalau yang sekarang nggak boleh masuk sama sekali. Jadi cuma staff aja di sekitar situ. Dan setiap masuk pasti dicek. Jadi cuma kamera aja gitu ya? Jadi cuma yang boleh sama kamera doang gitu? Penyanyi sama ya manajer-manajernya, penyanyi sama staff-staff itu aja gitu. Tapi yang jelas pengen banget sebenarnya kan ketemu secara langsung gitu kan, pasti kan lebih hype gitu. Pengen tahu apa ya reaksinya penonton kayak gimana sih gitu ya melihat video kalian. Yang paling ditunggu-tunggu ya kan buat karena pengennya perform depan orang, tapi ya. Berarti selama ini berarti yang selama ini kalian lakukan baru melihat responnya secara ini ya, sosial media aja ya, komen-komen dan gitu, online gitu ya. So far kayak gimana, Dit? Kalau di Korea, aku kan nggak tahu bahasa Korea dan aku terus terang baru banget nih mempelajari Koreaan. Aku baru nonton drama Korea dan terus terang kalau K-pop aku belum pernah ngikutin, jadi aku harus belajar banget. Yang aku wawancara kamu, aku banyak riset dulu. Please, maklumi kalau aku banyak nggak tahu, boleh nggak diceritain kayak gimana selama ini kalau kamu lihat responnya di Korea sendiri? Respon di Korea sih, jujur kita fans memang mau lebih banyak sih, fans luar kan masihan. Jadi dan kita juga belum karena belum bisa ketemu. Gimana? Lebih banyak fans luar Korea? Iya. Oke, jadi lebih banyak dari negara apa tuh? Online macam-macam, semuanya online gitu kan. Jadi dan sekarang juga semua orang di rumah mungkin, jadi cuma bisa lihat YouTube seharian gitu. Jadi video-video kita juga kayak banyak yang ngeliat, jadi kayaknya fans luar jauh lebih banyak daripada fans Korea juga kita. Banyaknya negara apa aja, Dit, kalau fans luar? Fans luar, kalau nunjukin satu apa ya? Negara ASEAN, negara apa aja, negara tetangga Korea gitu. Kadang-kadang apa Indonesia? Kalau lewat-lewat Indonesia sih pasti banyak. Terus tapi kayak kalau lihat-lihat gitu komen-komenan gitu kayak Brazil lah, ada Spanyol gitu kayak. Oh iya. Macam-macam. Iya. Aku juga kayak ya ampun, bisa juga ya. Aku bisa juga ya kita nih dilihat orang-orang dari mana-mana.
Hebat ya kamu. Jadi mungkin buat teman-teman followers, teman-teman yang udah followers Dita maupun followers aku dan yang sekarang lagi tune in di acara live IG aku bersama Dita, aku mau share dulu nih sebenarnya kemarin sempat ada beberapa pertanyaan juga ya Dita, kalian kenal dari mana sih? Mungkin kayak 2 tahun lalu ya Dita ya. Aku sama Dita tuh ketemu di New York dan nggak banyak orang yang tahu sebenarnya aku kenal Dita tuh dari kecil. Dita masih kecil banget. Ini aku cerita dulu ya Dit ya, kamu tolong silahkan nambahin kalau misalnya ini. Jadi sebagai pembuka nih aku mau cerita dulu sebenarnya gimana sih aku tuh bisa kenal sama Dita. Jadi dulu waktu aku tahun 2008 apa 2007 gitu, aku kan syuting film Drupadi teman-teman di Jogja. Dan kalau di Jogja itu adalah kampung halamannya Dita dan ibunya Dita, keluarganya Dita, dan juga kampung halamannya manajer aku, yaitu Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini adalah teman baik dengan ibunya Dita dan juga tantenya Dita, Mbak Aida, Mbak Mega, gitu, Mas Chandra. Terus habis itu pas aku syuting di Jogja, biasanya buat film Tiga Doa Tiga Cinta, terus Drupadi, aku tuh pasti numpang di rumahnya Mbak Aida atau Mbak Mega Karyang. Dan pas lagi Drupadi tuh kalau nggak salah dulu tuh prosesnya lumayan agak panjang. Aku sempat harus nginep beberapa minggu di Jogja untuk apa ya belajar nari di padepokannya Pak Bagong. Terus habis itu salah satu penginapan yang aku tuju adalah rumahnya Mbak Mega, which is rumahnya Dita. Jadi aku sempat jadi ini ya, jadi kayak anak kos gitu di rumahnya Dita beberapa minggu. Bener-bener pagi. Jadi sarapan kucuk gitu, sarapan sama keluarga mereka. Dulu Dita masih SMP lah di depan. Aku lari-lari ke sekeliling rumah ya Dit ya. Pagi-pagi kamu berangkat sekolah tuh masih balet-balet gitu ya Dit ya. Aku nunggu kamu pulang sekolah gitu. Jadi Dita waktu itu SMP ya? SMP apa SD sih Dit? 2007 aku SD. SD? Astaga teman-teman aku 2009. Aku pernah SD juga. Jadi dulu aku ngeliat Dita tuh kayak aduh nih anak manis sekali, kerjaannya dia balet, dia dulu balerina yang disiplin sekali, tiap hari ada les balet dan les nari apa aja sih waktu itu kamu Dit? Macam-macam kan? Ballroom. Sempet juga kan aku sempet kayak nari Bali juga gitu kan. Nari Bali juga, iyalah kamu pasti harus nari Bali itu wajib kan kalau keluarga kamu. Iya. Jadi teman-teman ini anak memang dari SD adalah anak yang lesnya tuh berjibun. Mungkin kalau kamu lesnya 1 atau 2, kalau Dita tuh dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu masih ada lesnya. Jadi aku justru yang di umur 20 berapa ya waktu itu, aku umurnya 22, 23, aku baru mulai belajar nari Jawa. Aku merasa ciut dan minder sama yang namanya Dita ini. Karena dia dari kecil dia udah disiplin nari dan segala macam. Jadi kayak menari itu udah sesuatu yang di luar kepalanya dia. Nah, terus sekarang yang aku nggak nyangka adalah Dita itu sekarang sukses. Sempat yang pas beberapa tahun lalu kita ketemu di New York, Dita itu lagi ini ya, lagi boleh cerita nggak sih sedikit? Waktu itu kamu di New York tuh ngapain? Apa aja pengalamannya dan apa hubungannya, dan sekarang kan kamu sekarang di Korea, itu kan berubah banget tuh. Boleh nggak ceritain sedikit mungkin buat mereka-mereka yang belum tahu perjalanan karir kamu selama ini tuh kayak gimana sih, Dit? Jadi kapan ya itu aku mulai, aku kayaknya aku pengen ini, sebenarnya karena aku emang suka dance kan dari dulu. Nggak kepikiran kayak. Dulu memang cita-citanya itu, Dit. Mungkin boleh diceritain dulu tuh. Awalnya dulunya kamu maunya kemana tuh, Dit? Mulai kepikiran kayak, wah kayaknya I have to do this for the rest of my life gitu kan. Itu mungkin kira-kira SMA. Karena SMA kan habis SMA kan harus kuliah kan. Jadi kan aku harus decide gitu, aku maunya apa gitu kan. Jadi SMA itu aku mulai mikir kayaknya dance, bukan cuma dance sih, tapi kayak apa ya, performing gitu loh. Performing in general tau, kayak setiap aku perform tuh aku kayak ada adrenaline rush gitu kan ya. Tapi yang aku seneng banget gitu loh, yang kayak nggak bisa diganti nama apapun. Jadi kayak habis turun panggung tuh kayak rasanya tuh kayak the best feeling ever gitu kan. Jadi kayak kayak natural high gitu. Kayaknya I want to do this for the rest of my life gitu, kayak for my career lah paling nggak gitu. Itu SMA. Terus tapi dari SD aku emang udah suka kayak balet gitu-gitu kan, ikut, dan aku yang minta gitu loh sama mama, kayak aku yang minta sama mama sama Aji sama orang tua aku gitu, kayak boleh nggak les ini, boleh nggak les ini gitu kan. Terus SMP
aku baru kayak into K-pop tuh SMP karena ada yang namanya cover dance gitu-gitu kan. Dulu lagi kamu dulu pertama kali suka apa? 21. 21, oke. Jadi aku cover 21 sama teman-teman aku. Terus aku ikut-ikut lomba gini-gini kan. Terus aku mulai to get the taste of kayak ini kalau aku K-pop kayak gini nih feelingnya gitu kan, karena lagunya segala macam gitu kan. Kostum-kostumnya juga. Terus habis kayak asik juga ya. Aku udah di SMP itu aku kayak oke, I'm into K-pop lah. Udah sampai situ. Tapi kayak aku nggak pernah kepikiran aku kayak tujuanku adalah K-pop idol gitu. Aku nggak pernah sebenarnya. Cuma terus SMA gitu-gitu aku kayak performing, aku pengen perform lah pokoknya intinya. Jadi kayak aku, tapi kan performing for your kerjaan gitu kayak jadi performer kerjaan itu bukan cuma sampingan atau gitu, you know. Bisa jadi kayak gitu kan mikirnya, tapi kayak ya mereka juga tahu betapa enjoynya aku kalau aku perform segala macam. Jadi aku kayak oke, aku harus ngomong nih. This is my life gitu kan. Jadi kayak oke, aku harus ngomong. Kayak this is what I want and I can take responsibility gitu loh. Kayak aku mau take responsibility untuk apa ya? Untuk to have this gitu loh. Untuk jadi performer gitu. Jadi benar-benar aku ngobrol sama orang tua akhirnya, dan nggak cuma itu juga, kayak aku nyari lah pokoknya gimana caranya biar bisa dapat beasiswa lah, apalah pokoknya gimana caranya biar lancar lah jalannya biar dibolehin gitu kan. Jadi sempat ke arah Broadway dulu apa gimana tuh jadinya? Gimana? Jadi sempat mengarahkan fokus ke Broadway dulu apa gimana tuh? To be a performer gitu. To be a performer waktu itu aku daftarnya juga nggak cuma sekolah Broadway kok. Jadi kayak karena aku base-nya dance kan. Jadi aku daftarnya di sekolah di AMDA itu, dia musical school tapi ada jurusan dance gitu. Jadi dance theater namanya. Jadi kamu ke AMDA dulu. AMDA jurusan. Aku ada beberapa sekolah tapi yang emang aku yang paling pengen AMDA kan. Jadi waktu itu keterima aku langsung. Jadi AMDA tuh berapa tahun kemarin tuh waktu itu? 2 tahun. Konservatori program memang 2 tahun. Jadi lulus konservatori program. Mungkin teman-teman yang belum tahu AMDA tuh apa sih, belum familiar. Kalau di dunia, di Amerika sih AMDA tuh kayak udah paling prestigious ya. Kamu kalau lulus dari AMDA tuh biasanya udah langsung pasti bisa kepake di industri, di Broadway maupun di industri film pun gitu ya. Dan itu kamu wajib dapat film Broadway acting gitu, sama nyanyi juga ya. Dapat sih, tapi walaupun karena dia musical school, jadi walaupun aku jurusannya dance, tetap dikasih kayak acting class, musical theater class, atau singing class gitu-gitu tetap dikasih. Walaupun kita dance majors gitu, asik juga sih, bisa nyicip gitu kan, kayak acting kayak gini gitu, nyanyi kayak gini kan. Aku juga tadinya nggak bisa, belum pernah kan aku kelas acting atau kelas apa gitu, kayak wah gini ya rasanya acting. Kamu boleh cerita sedikit nggak pas di New York tuh kayak gimana sih persaingannya sama yang lain? Teman-temannya tuh gampang nggak sih nyari teman-teman, atau lumayan kayak bersaing banget sampai jadi susah cari teman apa gimana? Nyari teman, aku sebenarnya kan bukan tipe yang apa ya, kayak mulai ngomong duluan gitu kan, bukan tipe seperti itu ya. Jadi waktu pertama kali di New York juga aku kayak udah gak kenal siapa-siapa, tapi kan aku nggak mungkin juga aku hidup sendirian terus kan. Jadi waktu itu juga makanya aku bilang daripada nyari apartemen atau apa, mendingan di dorm, karena kalau di dorm kan pasti ada teman-teman tuh yang dari kelas gitu kan. Jadi bisa main bareng-bareng gitu kan, kayak berangkat bareng gitu. Jadi dari kayak gitu-gitu aja sih untuk nyari temennya. Tapi kalau persaingan ini nih, yang persaingan setelah aku lulus kan udah mulai audisi tuh. Persaingannya ketat banget. Yang kayak aku, wah, dari semua role di dunia ini kok aku nggak ada yang dapet ya gitu. sampai kadang kayak aku udah audisi berkali-kali kok nggak ada yang dapet gitu, kayak lolos round 2. Dari round 2
gak dapet lagi. Terus habis itu kayak daftar yang ini, daftar Disney, daftar cruise, daftar segala semuanya aku daftarin. Cruise juga kamu daftar ya? Waktu itu aku Jadi waktu itu kamu daftarnya ke musical kayak Broadway musicals gitu kan? Kamu ngambil peran-peran yang penari itu. AMDA, jadi kayak apa ya? Aku merasa kayak lebih linked apa aja kalau aku dengan resume yang aku punya di AMDA gitu kan, lebih apa ya? Lebih cocok kalau aku nge-apply ke situ-situ kan. Betul, jadi aku apply ke semuanya yang kayak Broadway based gitu, musical based. Jadi tapi jadi kayak jadi yang kayak main karakternya gitu atau yang kayak semua basically part of it aja gitu apa gimana? Aku biasanya apply terus nanti mereka yang kan kalau itu kan kayak ada kalau di Broadway itu apa ya kayak stereotype gitu kayak typing kan udah ada kan jadi misalnya karakter ini perlu yang blonde yang ini yang itu gitu kan udah ada kan jadi ya aku karena aku apply aja terus nanti mereka yang kayak oke, kamu di apply buat ini kamu yang buat ini kamu buat ini gitu. Tapi kalau untuk di musical kok walaupun aku lulusan sekolah musical gitu kan teman-temanku juga kayak semua aku udah mikir teman-temanku juga ya dance keren-keren semuanya kok juga kayak ada ya walaupun banyak juga yang udah masuk ya tapi kayak banyak juga ya yang nggak dapet gitu padahal bagus-bagus gitu ya jadi aku juga kayak nggak gampang emang emang di dunia ini Emang gak gampang. Jadi kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Jadi dari apa nih? Pindah haluan dari New York. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop. Jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak keterima tapi kayak project-project kecil yang kayak project-project apa ya individual gitu loh yang kayak orang bikin apa namanya project dance apa kecil-kecilan gitulah yang project-project gitu emang sih ada kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali tapi kayak it's not my main goal kan jadi aku rasanya kayak aku masih pengen ini it's not the kind of like kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gitu terus gitu kan aku pengen yang kayak kayak apalah perform in like a big stage gitu kan jadi aku waktu itu juga apa ya namanya kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah kayak kok nggak bisa terus ya gitu kayak kenapa nggak ada yang nyangkut ya gitu dan di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance studios di New York jadi terus di situ ada audisi ini ada audisi macam-macamnya ada audisi macam-macam ada audisi band kamu ini bukan band kamu ini bukan audisi company oke audisi company gitu jadi kayak yang ada audisi company gede yang namanya Big Three itu ada terus aku udah pernah ikut juga tapi nggak lolos terus habis itu di dance studio ini ada audisi bulanan gitu audisi kayak company ini kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh lebih baru-baru kecil-kecil gitu company-nya jadi kayak lumayan lah kak gratis ini gitu kan jadi take the chance gitu kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu jadi ikutlah aku audisi itu terus diantara semuanya si Fine ini bilang kalau interested tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya nggak ada kabar terus aku kayak tapi kan mereka interested kan udah bilang interested nih jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia dari aku di New York aku pulang ke Indonesia aku bilang ke orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 million gitu terus aku pengen ikut karena aku pengen ikut 1 million dance
kan di Korea nih, sekalian aku mau di sini lagi, ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. Jadi aku jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Bisa ngomong Korea nggak waktu itu?